tugas MSI dari Bapak Dr. Sadiqudin Hamzah MPDI, yaitu menganalisis dan mengomentari film dari Muzaiz, Miracle Part 1 dan Part 2. Film ini berfokus pada budaya dan desa Kurdi. Berlatar tahun 1960-an, seorang guru sekolah dipindahkan dari kota ke desa pegunungan terpencil di Turki. Bertentangan dengan keinginan keluarganya, setelah menempuh perjalanan panjang dengan bus ke stasiun terakhir, ia harus berjalan kaki melewati 2 gunung untuk mencapai tujuannya. Saat tiba di sana, ia menemukan bahwa desa itu tidak hanya miskin dan tidak memiliki banyak fasilitas modern, tapi bahkan tidak memiliki sekolah. Sebuah desa yang dikabarkan sering didatangi bandit-bandit gunung. Tantangan Mahir bukan saja persoalan geografis, tapi ketiadaan sekolah, bangunan, dan Aziz. Ya, Aziz seorang pria dewasa berusia 31 tahun penyandang disabilitas. Aziz yang selalu jadi objek olok-olok, namun sangat dicintai orang tua dan kelima saudara laki-lakinya. Awalnya film ini tampaknya berpusat pada guru sekolah, yaitu Mahir. Tidak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa film ini sebenarnya tentang desa dan penduduk desa, budaya dan tradisi mereka, kerendahan hati mereka, dan masalah mereka. Selain perjuangan Mahir menaklukkan keterpencilan dan Aziz, film ini juga menggambarkan beberapa detail proses lamaran sebagai sebuah budaya di Turki, sebuah proses pemilihan calon menantu perempuan yang unik, menggelitik, lucu sekaligus haru. Muzaiz mengambil latar waktu Turki di era 60-an. Deskripsi masyarakat desa yang terpinggirkan yang kerap diidentikan sebagai asal muasal bandit, perampok, dan pemberontak, dengan latar tempat gunung serta lembah dengan pesona yang menawan. Setelah ayah Aziz menyelamatkan seorang pria dari percobaan pembunuhan, Aziz menawarkan putrinya Miskin kepada Aziz sebagai ucapan terima kasih, meskipun sudah diperingatkan bahwa dia cacat. Awalnya Miskin putus asa dengan suami barunya, tetapi lambat laun menerimanya. Namun pasangan ini terpengaruh oleh ejekan yang mereka terima dari penduduk desa, dan setelah Miskin hancur, Aziz pindah dari desa bersamanya, meninggalkan catatan sedih untuk menjelaskan tindakannya dan berjanji untuk kembali suatu hari nanti. Kemudian, Mahir menerima tugas lain dan pindah, menerima ucapan terima kasih dari penduduk desa. 7 tahun kemudian, Mahir pergi ke desa itu melalui jalan yang baru dibangun dan memperkenalkan keluarganya. Ia kemudian memperkenalkan Aziz yang sudah sembuh total, bersama Miskin dan anak-anak mereka. Ketika ditanya oleh ayahnya bagaimana ia sembuh, Aziz menjawab bahwa ia jatuh cinta pada istrinya. Komentar saya, bagi sebagian orang menjadi guru adalah tujuan sekaligus kemuliaan. Dipandang terhormat di masyarakat, menjadi guru berarti menyalurkan sifat dasar juga fitrah manusia, membantu dan merempati pada setiap kekurangan yang dapat pada manusia lain, menumbuhkan harapan di benak orang yang tidak dapat dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Terlebih jika menjadi guru di desa terpencil, antah berantah terkuncil dari keriuhan kota besar. Gambaran guru seperti itu dipersonifikasikan secara indah dan natural pada film Muzaiz 2015, film Turki yang ditulis dan disutradai oleh Mahsun Kirmizigul. Apa yang ditampilkan Mahir Yilmaz dalam Muzaiz mungkin juga terjadi di negeri ini. Sosok guru tanpa pamrih yang mengabdikan hidup untuk mencerdaskan masyarakat di desa-desa terpencil, memantik semangat orang-orang yang memiliki kekurangan fisik dan mental. Muzaiz adalah narasi sederhana tentang masyarakat perdesaan, sebuah antitesis bahwa kebahagiaan bukan hanya milik orang-orang kota yang kaya. Kebahagiaan, kegembiraan, dan harapan akan selalu tumbuh pada lapisan masyarakat manapun, di laut, di gunung, di lembah, bahkan mungkin di hati seorang penyandang disabilitas. Feedback berdasarkan kisah nyata, film ini dibuat dengan sangat bagus. Kekuatan cinta atas nama kemanusiaan, alam, cinta tanah air, dan gambar-gambar unik yang diiringi oleh anak-anak, pemain yang berbakat, dan penggambaran tema yang ramah dan alami bersama mereka. Peran pria cacat yang mengagumkan, gambar-gambar alam yang artistik dari sudut Anatolia Timur layak tonton dan menarik. Jika Anda mendambakan tahun 1960-an dalam bingkai film ini, akan membawa Anda ke tanggal tersebut, kecuali sudut dunia tertentu ini. Tetapi film ini
membuat para pembuat dan pemain perlu merayakannya. Momen paling sedih dalam hidup adalah ketika seseorang yang memberikan kita kenangan terbaik dalam hidup akhirnya menjadi sebuah kenangan. Dan film ini kembali mengajarkan kita satu hal, bahwa satu kebaikan kecil akan menebarkan akar ke segala penjuru, dan akar itu akan tumbuh menjadi pohon yang baru. Hidup ini singkat, maka berbuat baiklah. Baik, hanya itu analisis dan komentar dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.